Takut kayak gimana gitu loh Mbak, perasaan udah ngeri kan lihatnya, sampai nangis ke jalan-jalan, nangis aku Mbak, takut karena di sana api, di sini api gitu, takut nggak bisa pulang gitu. Ya asap tuh, wah udah dikepung. Paling aman tuh di pinggir kali sana. Orang pemulung yang ada yang meninggal di tempat, ada yang sakit di lapangan sampai meninggal ada. Kemarin juga HP aja di jalanan tahu-tahu meledak terus keluar api banyak. TPA Jatibarang merupakan tempat pemrosesan akhir terbesar di Jawa Tengah yang berlokasi di Gedung Pane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah. Hampir setiap hari, TPA Jatibarang mampu menampung 900 hingga 1000 ton sampah. Luasan TPA yang dibuka sejak tahun 1991 ini telah mencapai 46 hektar. Terhitung lebih dari 300 pemulung menggantungkan hidupnya di TPA Jatibarang. Sejak 30 tahun yang lalu, TPA Jatibarang telah menjadi ladang harapan bagi para pemulung untuk menghidupi kebutuhan sehari-harinya. Tak jarang, mereka harus beradu tantangan dengan banyak hal untuk bertahan hidup. Bahkan, tidak sedikit dari mereka memilih menetap di sekitar wilayah TPA, tinggal dekat dengan sumber penghidupan memudahkan mereka untuk terus berjuang. Mengais rezeki dari tempat yang tampak tidak begitu menarik bagi orang lain. Kita di sini mulai awal pertama adanya TPA di sini, Mbak. Mulai pertama tahun 91 itu dibangun TPA, terus 95 diresmikan waktu kita masih Bapak Wali Kota Pak Sutrisno Soeharto sampai sekarang hampir 25 tahun. Sering mengembala sapi kalau tiap sore. Kalau kita kan mulai pagi jam 6 sampai jam 4 sore baru pulang dari TPA. Tapi pekerjaan saya sekarang ikuti di DLH Semarang. Kita termasuk karyawan sewa kelola Semarang ini. Untuk pemulung itu banyaknya yang dari Purwodadi dan Boyolali, sebanyak kalau per kepala itu 500-an lebih. Tapi kalau dihitung per kakak itu ada 350 kakak. Dulu saya kerja di bangunan, sekarang udah tua tuh nggak berani naik-naik. Sekarang seadanya saya mau turun ke sini untuk mencari makan untuk penghidupan anak keluarga. Tinggal di sini tempat persinggahan khusus perumahan TPA. Nyewa itu tanahnya, kalau gubuknya itu bikin sendiri. Setahunnya tuh 350. Waktu itu momong cuman saya di sini Bu, Mbak, momong anak kecil. Dulu saya rewang anak di sini. Terus anak saya sekarang udah umur 9 tahun, sekolah di rumah di desa. Terus saya tinggal merantau di sini. Lampu niku per bulan 25. Nah, kalau kontrakan itu 300 per tahun. Namun, kini TPA Jatibarang berada di dalam kondisi kritis. Jika melihat dari master plan TPA Jatibarang seharusnya sudah ditutup pada tahun 2021. Meski demikian, tumpukan sampah terus menggunung dan mengakibatkan suatu kondisi yang mengkhawatirkan. Pihak TPA sudah berusaha dengan memanfaatkan gas metana dari sampah-sampah untuk dijadikan pembangkit listrik tenaga sampah. Namun, pengoperasiannya hanya bertahan selama 2 tahun dikarenakan gas metana yang sudah menurun. Sampah seluruh kota Semarang masuk di TPA ada 900 ton per hari. Berdiri tahun 2017. Operasi tahun 2019 sampai 2001 gitu. Jadi disalurkan dibeli sama PLN. Jadi sampah dari warga, dari penduduk Semarang untuk dibakar untuk menjadi listrik dengan teknologi yang maju.
Jadi sehari butuh kurang lebih 1000 ton per hari untuk dijadikan listrik ke depan. Jadi gas metan menggerakkan genset menghasilkan listrik, terus dijual ke PLN ke warga. Sekarang tidak operasi karena gas metannya sudah habis menurun. Pembangkit listrik kalau dulu itu gas metan untuk masuk ke kampung, waktu masih Pak Wali Kotanya Pak Hendi, itu kita yang menyarankan ke warga untuk menyalurkan ke warga itu ada 100 KK waktu dulu, waktu masih kepalanya Wali Kota Bapak Hendi. Nah itu sampai 4 tahun lah, itu bisa menyenangkan warga karena memasak tidak mengeluarkan biaya LPG atau kompor, tidak ada. Nah akhirnya setelah ini dibikin PLN itu kan terus yang untuk ke warga itu dicabut. Nah, sekarang mulai di PLN itu dinamakan PLTSA, itu cuma berjalan kira-kira 2 tahun. Karena berjalan 2 tahun karena sampahnya itu kalau musim kering kan tidak bisa keluar gas. Itu akhirnya terus sekarang itu sudah tidak berjalan. Sampah kalau kehujanan kan bisa keluar gas, keluar api, asap itu bisa. Tapi kalau ditutup nyimbrian seperti sekarang, itu kan sudah tidak berjalan. Berarti kan tidak fokus untuk mengeluarkan gas metan. Ribuan sapi yang berkeliaran di TPA Jatibarang bahkan menjadi pemandangan yang biasa ditemui. Sapi-sapi ini tak luput menjadi korban kebakaran yang sempat melanda TPA Jatibarang. Padahal ada peraturan yang tidak memperbolehkan mengembala hewan ternak di TPA. Namun ada lebih dari 1.500 sapi yang menggantungkan hidupnya dengan memakan sampah organik yang dibuang di TPA Jatibarang. Menurut hasil penelitian Balai Penelitian dan Pengembangan Jawa Tengah, menunjukkan bahwa di dalam daging pemakan sampah terdapat timpal senyawa sampah dan cairan yang dikeluarkan dari endapan sisa sampah. Medik Veteriner Disnakeswan Jateng DRH, Slamet Kasiran menyatakan bahwa hewan ternak pemakan sampah mengandung logam berat yang dapat memicu tumor hingga organ hati mengeras. Lalu, bagaimana mulanya sapi-sapi berada di TPA Jatibarang dan mengapa saat ini sapi-sapi masih berkeliaran? Sapi ini saat ini milik warga sekitar TPA Jatibarang. Jadi warga penduduk Bawan Kerep orang Dungmane TPA Jatibarang. Jadi dulunya kan dia mengelola tanahnya dulu sebelum dibeli. Setelah dibeli dia kan tidak punya kerjaan, akhirnya dikasih sama Dinas Pertanian sapi untuk bisa digarap di TPA situ. Menurut peraturan PUPR itu, Kementerian PUPR itu di seluruh Indonesia TPA itu tidak boleh ada peternakan. Tuh. Jadi disosialisasi sama warga sini untuk kedepannya untuk sapi untuk keluar dari TPA. Jadi Pemkot ini, pemerintah Kota Semarang sudah mensosialisasi, juga sudah mencari lahan, akan dibangunkan kandang untuk pindah ke situ. Sudah dijalankan. Contoh kemarin di Penguangan Gunung Pati sana itu sudah rencana mau dibuat kandang sana. Tapi ada yang menolak warga sana, akhirnya mundur lagi. Sapi yang terbakar sebanyak dulu adanya 71 sapi. Punyaan saya sendiri masuk kandang tewas ada 16 ekor. Sapi saya sendiri itu. Karena waktu itu ada kebakaran, sapi dimasukkan di dalam kandang. Setelah itu apinya masuk kandang, jadi sapi tidak bisa keluar. Akhirnya punyaan saya sendiri kena 16 biji. Kerugiannya ya kalau per satu dihitungkan 10 juta aja berapa itu? Itu aja 10 juta per satu. Jadi ada 160 juta itu. Bapak Kepala TPA yaitu Pak Wahyu
sudah sosialisasi untuk gitu. Tentang sapi ya sudah dibicarakan dengan baik. Katanya kan tempatnya mau dipindah. Nah, itu warga menunggu perpindahan sapi itu sampai sekarang tidak ada. Jadi untuk warga ya tetap kacau lah. Cuma ucapan sapinya tidak boleh di sini, besok mau dipindah. Warga siap mengikuti, tapi ternyata tidak ada. Para pemulung itu selalu dibayang-bayangi rasa tidak aman. Pasalnya, sejak tahun 2023, TPA Jatibarang telah mengalami kebakaran sebanyak 3 kali. Kebakaran pertama terjadi pada tanggal 18 September 2023, kemudian disusul pada 22 September 2023, dan terakhir pada 5 Oktober 2023. Lantas, bagaimana nasib para pemulung yang terjebak di dalam kebakaran tersebut? Ya, itu masalah tentang kebakaran di TPA Jatibarang, adanya bisa terbakar. Satu hal dari gas metan, 2 kali yaitu dari korek api yang sering meletus pada musim kemarau. Dan saat ini maka mulai operasi, kalau ada orang merokok di TPA dilarang keras dari Bapak Kepala TPA yang melarang dan Pak Joko sebagai wakilnya. Mulai sekarang tidak boleh masuk di ruangan TPA membawa korek api dan merokok, dilarang keras. Ya kemungkinan tuh bukannya puntung rokok apa tuh enggak, kayaknya tuh bahan peledak apa istilah tuh apa korek apa tuh kepanasan bisa meledak tuh. Kadang tuh HP itu juga. Kemarin juga HP aja di jalanan tahu-tahu meledak terus keluar api banyak. Kalau saya kebakaran tadi juga ikut terjebak. Jadi ngumpetnya di kali, kalau ada semuanya kebakar semua kan bisa masuk ke kali gitu. Keluar kan nggak bisa karena asapnya tebel banget, asap hitam itu. Suasana itu pada takut semua. Iya, karena nggak bisa keluar itu. Kan seharusnya tuh keluarnya dari mana situ kan nggak pernah dilewatin orang. Jadi ya harus mau nggak mau ya dilewatin, naik tebing itu. Takut kayak gimana gitu loh Mbak, perasaan udah ngeri kan. Lihatnya sampai nangis ke jalan-jalan nangis aku Mbak. Takut karena di sana api, di sini api gitu. Takut nggak bisa pulang gitu. Asap tuh, wah udah dikepung. Paling aman tuh di pinggir kali sana. Waktu itu terus ada yang niku napa niku? Sing Mbak mendet niku wah. Sing mendet yang mriku kantor niku Mas Anu niku. Terus dibawa naik lewatnya situ nekel-nekel mriku. Ada yang dipendet sampai dari lewat hutan sana. Jadi di sini sudah disiapkan apar dari ada CCTV. Jadi di sana itu udah kebakaran, apar sama roda 3 udah jalan ke sana dulu. Sedangkan di sini sudah ada standby. Musim kemarau ini standby ini pemadam kebakaran. Ini standby 24 jam. Hidup di lingkungan yang penuh dengan sampah tak menghalangi para pemulung untuk tetap berjuang demi menghidupi keluarga mereka. Di tengah gunungan sampah yang menyebarkan bau menyengat, mereka tetap gigih bekerja. Bagi para pemulung, kesehatan seakan menjadi hal yang tidak terlalu dipedulikan. Yang terpenting adalah mendapatkan penghasilan untuk menghidupi keluarga. Namun, di balik perjuangan mereka yang keras, bagaimana sebenarnya nasib para pemulung ini? Apakah ada jaminan kesehatan yang layak bagi mereka? Jalan kerja di sini banyak Mbak, dari warga pemulung yang sering kena alat berat karena kerjanya kan siang malam Mbak. Kena alat berat dulu ya sampai meninggal dunia. Nah, terus orang-orang pemulung yang ada yang meninggal di tempat, ada yang sakit di lapangan sampai meninggal ada. Itu ada dari BPJS ke sini. Nah, kedepannya mau ada BPJS dan akan diadakan dan sosialisasi dulu sama pemulung. Tuh sudah ada timnya. Kemarin pegawai BPJS 4 orang ke sini. Penghasilan per hari itu belum tentu Mbak. Kadang 50, kadang nggak ada. Kalau sekarang kan cuma harganya yang turun anjlok itu
berapa persen ya, sekarang kayaknya kayak 70% turunnya total, nggak kayak dulu. Dulu tuh istilah tuh kardus tuh 3.500, sekarang 800. Ya dapat nggak pasti ya Mbak, kadang ya dapat 700, kadang ya dapat 400, nggak tentu, tergantung pendapatannya banyak atau dikit gitu. Pemasukan sih tergantung Mbak, tergantung apa anu niku mau rasake dapat banyak apa dikit. Kalau banyak ya dapatnya banyak, kadang ya 1.000, kadang 500 gitu. Harapan saya juga untuk rosok-rosok itu bisa naik lagi gitu loh, kayak semula gitu. Jadi yang pemulung-pemulung itu agak enak tuh, nggak begitu susah kayak gini. Ini semuanya itu turun gratis ini. Ya harapan Ibu supaya mana ya bisa mengerti orang pemulung gitulah harapan. Rasanya ya gimana ya Mbak, biar mudah lah cari uang, harganya biar naik gitu, nggak kayak ini naik turun gitu. Harapannya biar stabil harganya gitu. Beli normal lagi seperti yang kemarin-kemarin, biar cepat ada biar cepat dapat uang. Harapanku sama masyarakat, khususnya ini ada di mahasiswa ini, bisa memberi pengetahuan tentang pengelolaan sampah, di mana itu antara pemerintah, masyarakat dan swasta itu kalau bergandengan tangan untuk mengelola sampah akan terjadi tidak sampai ke TPA ini.